didukung oleh Selanjutnya pemirsa, calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Juragan kita yang satu ini memberi solusi untuk ibu-ibu yang pengen masak tapi nggak tahu cara membedakan jahe dengan lengkuas. Jadi dibuatlah bumbu dasar yang sudah jadi. Juragan kita kali ini bernama Foodganic, membuat bumbu dasar dengan pengalaman yang cukup menarik. Yuk kita simak kisahnya. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Foodganic. Di sini saya memproduksi bumbu masakan sehat tanpa pengawet, tanpa MSG, dan tanpa pewarna buatan. Jadi, menurut saya bisnis saya ini cukup bisa mewakili banyak ibu-ibu di luar sana yang cukup struggle dan tulus dalam melakukan persiapan dalam memasak. Dari mulai mengupas, mengiris, mengulek, sampai masakan jadi. Nah, semua itu bisa dirangkum dengan satu bumbu Foodganic, masakan enak dan sehat. Saya tahu di sini panelisnya pada oke-oke banget, pengalaman jam terbangnya tinggi. Kita butuh mata orang lain, apalagi di bidang ekspertis, untuk memberi masukan kepada bisnis kita. Kita juga membutuhkan bantuan dalam bentuk permesinan supaya bisnis Foodganic bisa lebih berkembang lagi, bisa ekspansi pasar, dan bisa solutif untuk pada ibu-ibu rumah tangga yang ada. Saya siap jadi juragan zaman now. Halo para panelis, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Foodganic ketika bumbu bukan sekedar keinginan tapi juga kebutuhan. Itu yang ingin kita create kepada customer. Kami memproduksi bumbu yang dapat dikirim ke Indonesia atau bahkan ekspor. Nah, kita ini mengawali penjualan lewat online dan cukup bagus penjualannya. Terus banyak juga yang bahkan hand carry untuk luar negeri. Terus kita juga memproduksi bumbu masakan sehat tanpa MSG, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna buatan. Itu merupakan nilai plus. Karena banyak industri bumbu yang besar itu menggunakan pengawet supaya mereka tahan lama. Untuk keuangan itu sendiri, kita pertumbuhan salesnya itu dari cukup baik, meningkat dari tahun ke tahun. Terus kita memiliki net profit margin 35-40%. Nah, di sini karena kita berkomitmen untuk memproduksi bumbu tanpa pengawet, kita membutuhkan suatu mesin, yaitu mesin retort seharga 23 juta. Oke, Mbak. Sekarang apa yang dicari jadi? Yang dicari itu yang kebutuhan mesin, karena yang mesin ini yang bisa membuat Foodganic menurut saya lebih berkembang lagi. Terus in exchange, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan, Mungkin Coach bisa membantu. Jadi bisnisnya masih sangat kecil sekali. Jadi bisnisnya masih sangat-sangat baru, sehingga kebutuhan terbesarnya justru adalah exposure, sekaligus juga mungkin kerjasama, advice, dan kalau memang ada investment opportunity pasti akan open untuk itu. kita ini masih perorangan bentuknya, belum berbentuk hukum, belum PT, belum CV gitu kan, minimal CV baru PT. Nah, kita masih mau membuat sistem internal kita lebih kuat dulu. Saya rasa produknya menarik sekali. Dari segi harga, ini harga per package-nya berapa? Dan kira-kira bersaing nggak dengan yang mungkin non-organik? Terus yang mana yang paling laku? Apakah yang bungkusan tadi atau yang di botol? Untuk bumbu Foodganic ini di range harga di 30 ribuan. 30 ribu? Ya, dengan modal kurang lebih 15 ribu. Kita jual 30 ribu. Terus yang paling laku ini ternyata, kalau saya boleh jelasin, kan awalnya merah putih kuning. Ternyata ada ibu yang lebih malas lagi. Mereka mau yang benar-benar udah dipakein gula, garam, tinggal cempung protein. Kayak gini, ayam goreng lengkuas. Itu udah tinggal tambahin ayam, selesai, that's it, and that's all. Dia termasuk produk premium, tapi untuk premium dia termasuk lebih murah dibanding saingannya. Kita mungkin akan pelajari lebih lanjut. Menurut saya ini enak karena stigma orang soal bumbu instan adalah nomor satu, nggak seenak masakan rumah.
Yang kedua, penuh dengan MSG, pengawet, dan hal-hal lain kita nggak tahu kandungan di dalamnya. Mungkin saya akan coba beli, tapi yang saya tanya beberapa tadi harga udah, shelf life berapa lama? Dengan adanya mesin retort ini, Sebelum mesin retort? mungkin di perjalanan 1 minggu. 1 minggu. Tapi banyak juga yang kita nggak tahu ternyata dia mau hand carry ke luar negeri. Banyak mungkin orang yang udah sampai Amerika tapi masih di kapal itunya bumbunya. Nah kita sebagai produsen pasti deg-degan ya karena Iya itu kan berhubungan sama keamanan pangan yang dikonsumsi. Jadi kita mencoba untuk mencari teknologi apa yang bisa kita provide untuk saat ini hanya mesin itu aja ya. So, 1 Berapa minggu. shelf life-nya? Shelf Sekarang life-nya 1 Sekarang minggu. udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Ya. Oh, sekarang sudah 6 bulan. Sekarang udah 6 bulan. Nah, Untuk tapi Dengan kedepannya mesin bisa Presto itu? setahun. Ya, sama Presto. Shelf life itu sangat penting. Kalau semakin sebentar, semakin sedikit juga penggunaannya. Karena orang maunya beli bumbu banyak kan nggak dipakai langsung habis. Kalau misalnya shelf-nya pendek, dia beli langsung kadaluarsa nggak bisa dipakai lagi. Jadi selain produk dan rasa, salah satu yang penting adalah bagaimana kualitas dan daya tahan si bumbu instannya. Okay, I think you should be proud of yourself. Ini, bisnis itu ada produk, juga ada, of course, marketing and market. Di sini untuk produk dan pengetahuan produk, I think this is a good learning from many people yang watching tonight because mulai dari konten, you know what you do, message-nya clear, family, children, sibuk, dan juga you know exactly what you do with your product. All the questions yang itu fundamentalnya semua dikuasain lah. So, ini suatu contoh untuk seorang yang melakukan bisnis udah step yang paling besar nih. So this is, I congratulate you, I appreciate you, and I think ini juga banyak menginspirasi new business people. So be proud of yourself. Itu ada dari saya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Pak Reno? Yeah, I second that opinion dari Pak Irwan. So I think you presented yourself very well. Real problem, real solution, and real products. Dan saya juga bisa relate what you go through. Maksudnya you are quite detailed ya, walaupun nggak banyak ngomong, tapi kita bisa mengerti. You are quite detailed. Selain bisa mempunyai komunikasi skill yang tinggi, menerangkan dengan to the point dan straight, beliau juga kita mendapat inspirasi dari beliau. Even panelis pun melihat bahwa ini adalah juragan masa depan lah, put it that way. Penjelasan produknya bagus, memang sangat-sangat detail dan fokus. Menurut saya banyak sekali pengusaha di luar sana yang maunya banyak, fokusnya terpecah, dan akhirnya hasilnya kecil. Nah, Foodganic ini salah satu pengusaha yang sangat fokus dengan problem ibu rumah tangga yang pengen masak, ingin memasak masakan yang enak, tapi nggak tahu caranya untuk mengolah. Waktu habis, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk peserta kita. Terima kasih juga Coach Tom dan pemirsa. Sudah ada 3 peserta calon juragan yang mempresentasikan hasil usahanya. Kita tunggu keputusan para panelis siapakah yang mendapat tambahan modal dan juga investasi. Namun kita jeda dulu, sesaat lagi saya akan kembali hanya di Juragan Zaman Now Season 3, saatnya UMKM naik kelas. Nyangka dan gak nyangka sebenarnya. Nyangka karena sebenarnya persiapan saya juga lumayan matang. Yang namanya ikutan Juragan Zaman Now, kita harus sungguh-sungguh untuk mempersiapkan. Tapi nggak nyangka juga karena kita tahu kontestannya semua bagus-bagus semua. Sebagai karyawan juga yang memulai usaha bisa banget nonton Juragan Zaman Now untuk memberikan motivasi dan insight-insight. Nah, untuk UMKM itu sangat bermanfaat banget ya. Kalian harus semangat menambah ilmu, menambah pengetahuan, inovasi pasar. Karena sekarang udah nggak ada alasan lagi deh nggak punya modal karena semua bisa dimulai dari online. Kita mulai, kita berikan terbaik ke customer, dan lama-lama bisnis insya Allah akan semakin meningkat bila kita menjaga kualitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.